di setiap negara Islam ataupun di setiap kepemimpinan Islam sejak kekhalifahan eh, Rasyidun sampai ke kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, itu kan penerapan hukum itu yang paling penting adalah pelakunya. Betul. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Jabats, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini kafur aromatika alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari masa Rasyidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami, saya dan Mas Sidik di ngobrol-ngobrol bersama Sultan Institute Ngobrol Santai. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya Mas Sidik. Ya, kemarin yang kita sudah bahas tentang Kesultanan Demak di Jawa. Nah, pada pertemuan dan obrolan kemarin ya Mas Sidik, kita kan sudah bahas tentang pengaruh maritim yang cukup luas dari Kesultanan Demak sampai ke Malaka, Aceh dan kita yang timur. Kemarin itu kan maritim dan bagaimana proses transisi dari Majapahit yang diasosiasikan sebagai negara Hindu-Buddha kemudian menjadi negara Islam. Iya, dengan terwujudnya satu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak. Nah, mungkin kita untuk kali ini bisa lebih dalam lagi, Mas Sori. Kita membahas tentang apa nih enaknya? Jadi enaknya gini Mas Sidik, pada obrolan kali ini kita bahas apa sih unsur dari kemarin kan sudah kita singgung aspek maritim Demak, pengaruhnya, dan juga salah satu kisah tentang kapal sebagai satu perwujudan teknologi militer dan teknologi maritim yang maju gitu. Nah, sebagai kesultanan, otomatis dia adalah negara Islam, gitu ya Mas. Nah, unsurnya itu kan berarti adalah konstitusi. Kemarin kan kita sudah sebut negara maritim, ada catatan sejarah dan syarat-syaratnya dan pengaruhnya. Nah, sekarang kita Kesultanan Demak sebagai satu negara Islam itu kan punya satu konstitusi pasti, tata negara ya kalau tadi masih disebut. Mungkin sumber yang sudah sering ya kita sedikit bahwasannya ada sumber ininya apa Mas, konstitusinya sumber konstitusinya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Demak, berarti kemarin kita sudah berbicara unsur jejak artefaktual yang membuktikan bahwasannya negara Islam pertama ataupun kita sebut sebagai kesultanan awal di Jawa itu adalah Kesultanan Demak sebagai konsekuensi logis dari sistem dakwah yang sangat masif, kemudian mengerucut, kemudian pada titik akhirnya itu menjadi sebuah perwujudan negara yang berbentuk kesultanan. Nah, setelah kita kemarin berbicara tentang bukti-bukti artefaktual, bukti-bukti kesejarahan, maka kita sekarang mungkin lebih baik berbicara mengenai struktur ataupun konstitusinya ya. Nah, salah satu yang sering dibahas tetapi pembahasannya tidak menjadi sesuatu yang seviral ataupun tidak terlalu dikenal seperti jejak-jejak artefaktualnya atau jejak arsitekturnya, itu adalah Angger-Angger, Mas. Jadi kalau kita melihat baik Demak sampai nanti Mataram, yang salah satu mencirikan dia sebagai negara Islam ya adalah Angger-Anggernya ataupun undang-undangnya. Kalau di Demak kita kenal sebagai Angger-Angger Surya Alam. Nah, di kitab Angger-Angger Surya Alam ini kalau bisa ditelusur, ini adalah salah satu naskah utamanya sekarang itu tersimpan di British Museum ya, kalau tidak di British Museum. Nah, ini
di British Library, Mas. mohon maaf. Jadi British Library ya. kalau lebih museum tepatnya soalnya kan agak berbeda ya, ada British Iya, iya. Museum, ada British. Nah, British naskah Library. manuskrip Surya Alam ini tercatat di British Library-nya. disimpan di British Library. Dan sekarang sudah banyak di dokumentasikan dalam bentuk digital maupun dalam bentuk transliterasinya. Iya, iya. Nah, ini menarik, nanti sebagai para peneliti filolog ini bisa mengkaji Dikaji lebih lagi dalam, karena yang beberapa kali kita pelajari ini baru sebatas jurnal-jurnal ya Mas Tori. Belum ada yang membuat istilahnya seperti kajian khusus tentang filologi. Nanti dalam bentuk buku dan macam-macamnya. Ini kan menarik, padahal ini salah satu dasar hukum tata negara Kesultanan Demak yang mengindikasikan bahwasanya Demak adalah sebagai negara Islam, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Angger-Angger Surya Alam ini, di dalam beberapa buku disebutkan dan juga beberapa literasi jurnal, ini setidaknya ada 19 kategori tentang hukum pidana maupun hukum perdata. Jadi Surya Alam ini selain dia juga sebagai sumber tata negara, dia juga ada kaitannya nanti Hukum dengan pidana kitab dan hukum perdata. pidana, perdata, Iya. acara mungkin ya. Acara. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat, kita bedah mungkin ini kita tidak terlalu teknis. Kalau terlalu Tidak tekstual ya. tekstual, kalau teknis dan tekstualnya sudah kita tulis itu di Ulas Nusa. Iya. Sumber hukum Islam di Kesultanan Demak. Iya, Nanti bisa teman-teman lihat, akses di sana, atau kita nanti kasih link Iya, bisa. di deskripsi kita kasih link untuk 19 macam pasal ataupun pengelompokan pasal yang ada di Undang-Undang Angger-Angger Surya Alam ini apa saja. Jadi kita sebutkan kalau salah satunya dalam hal tata negara misalkan ya, bahwasanya di awal atau di pembukaan di Muqaddimah itu selalu disebutkan bahwasanya raja ini adalah representasi dari ulama yang memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat atau hukum Allah. Berarti itu dulu ya. Jadi raja sebagai representasi dari hukum itu sendiri yang wajib menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang kalau di raja-raja baik dari Mataram, Pajang sampai Demak itu nanti kan selalu bergelar Sayyidin Panatagomo. Iya. Karena mereka adalah Sayyidin, itu Sayyid ya, berarti bapak penata agama. Sebagai seorang raja ya, sebagai seorang Khalifatullah, pasti itu beriringan ya, gelar-gelar itu sebagai beriringan, karena memang pada dasarnya mereka adalah menjalankan syariat Allah. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana perumusan undang-undang ini dilakukan, begitu Mas. Karena kalau kita melihat, kita bisa lihat dari beberapa referensi yang umum kita pakai seperti Babat Demak, Babat Gragawangi, kemudian buku-buku turunan yang lebih muda. Ini ataupun kita banyak berdiskusi kemarin tahun 2019 ya, kita dengan salah satu sejarawan Pak Hamid Akasa. Beliau juga banyak menulis tentang Demak, buku-buku sampai sekarang menjadi tokoh yang disegani di Demak. Ini memang ada struktur yang kita bisa ibaratkan seperti halnya kekhalifahan ataupun kesultanan yang ada di Timur Tengah. Struktur di pusat politik Islam, lah ya, struktur politiknya. Pemerintahan Islam gitu ya. Jadi raja ini sebagai khalifah, dia tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada lembaga yudikatif yang independen. Iya, lembaga pengurus urusan hukum lah ya. Hukum. Nah, kalau di Islam kita kenal sebagai qadhi. Qadhi. Jadi mereka memiliki wewenang untuk di bidang pengadilan. Maka dia bersifat independen, kemudian bahkan bisa menghukumi raja ataupun bisa mensidang siapapun seperti itu. Juga tak lepas dari angger-angger yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah,
untuk orang-orang yang memiliki wewenang dalam bidang yudikatif ini kan biasanya diambil dari anggota Wali Songo. Iya, Saat iya. itu yang kita kenal ya Sunan Kudus ya. Bonang, Sunan Kudus, dan juga Sunan Giri yang Berarti yang berarti diketahui untuk menyusun beberapa yang diketahui undang-undang termasuk yang ada. tim perumus Iya, atau yang tim terlibat perumus. dalam konstitusi tata negara Islam ini yang mungkin wujudnya dalam bentuk kitab Angger-Angger Surya Alam ini Iya. ada 3 sunan tadi ya. Ada 3 sunan paling tidak. Dan ada yang sunan itu berperan sebagai qadhi juga ya. Iya, pasti ada karena nanti akan kalau kita lihat nanti kan beberapa di Babat, baik Babat Tanah Jawi dan lain-lain, sering kan kita melihat ketika ada konflik pasti akan ada sidang Wali Songo di situ. Oke. Jadi misalkan sebagai contoh bagaimana melakukan dakwah ataupun ketika Sultan Fatah mau memberikan sebuah konsep dakwah baru, misalkan tentang pertunjukan wayang kulit. Oke. Itu kan juga digelar sidang juga. Iya. Ibaratnya dikonsultasikan ke dewan Oke. pertimbangannya kan seperti Iya, itu, iya, baik itu berupa wazir ataupun kalau dalam di di Jawa kan kita kenalnya sebagai pertimbangan majelis wali gitu. Terus Majelis Suro kemudian gitu kan. ya, kemudian kita bisa lihat ketika mau memasuki perayaan Maulid Nabi misalkan, sekaten itu, yang kita sebut sebagai sekaten itu. Sekaten ya. Ini kan Tradisi sekaten. itu kan juga ada beberapa kelembagaan yang memang harus diselesaikan dan bersifat itu musyawarah mufakat kan seperti itu. Terus kemudian kalau dalam bidang hukum, dalam bidang akidah misalkan dalam bidang hukum yang paling sering kita lihat kan nanti ketika mau mengadili Arya Penangsang misalnya. Terus kemudian juga sunan ini yang paling terkenal biasanya ini siapa ya? Syekh Siti Jenar. Oh iya. Nah itu kan dramanya cukup masyhur kan, dramanya Iya. cukup besar sampai ya berbagai macam kita kenal berbagai intrik politik maupun intrik-intrik apa sih kalau yang sekarang kita sebutnya mitosnya Iya. sampai berkembang sampai seperti itu. Tapi kalau kita sebagai peneliti melihatnya kan itu hanya sebagai peristiwa penyusunan atau pengambilan keputusan dari sidang hukum. Nah, sebenarnya kan tadi kita mau mengatakan udah otomatis pasti satu kesultanan institusi pemerintahan itu punya sumber hukum. Nah, gampangannya kalau mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat sultanat ini mau memudah ya, organisasi keagamaan aja seperti NU, Muhammadiyah itu kan ada. Kalau Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid yang membahas tentang hukum ya. Yeah. Ada Matbasu Masail lah kalau NU. Masail. Apalagi satu negara ya seperti Kesultanan Demak pasti juga akan lebih, buktinya tadi Surya Alam tadi. Nah, tadi kan menarik disebut untuk urusan-urusan penting, urusan-urusan yang terkait dengan fatwa atau kebijakan strategi tentang wayang tadi Mas ya. Yeah. Kemudian juga tentang orang-orang ya, tokoh-tokoh penghukuman terhadap tokoh-tokoh tertentu, apakah itu tokoh politik atau tokoh ulama, sufi ataupun yang lain, itu pun juga masuk di situ. Nah, masalahnya mungkin bisa lebih cakupan dari naskah atau Angger Surya Alam ini, dia meliputi apa aja ya? Bisa dikasih contoh. Kalau kita lihat dari 19 macam itu yang saya sebutkan tadi kan berkaitan dengan keagamaan. Tidak hanya itu, bahkan dari segi muamalah juga diatur. Muamalah itu bahasa gampangnya ya urusan jual beli antar manusia lah ya. Urusan hubungan antar manusia. Iya. Bahkan kerukunan bertetangga itu diatur juga di dalam Surya Alam ada. Ya, nanti makanya bisa dilihat nanti di situ. Kemudian jual beli, penipuan, itu juga diatur di sana. Kemudian ada juga nanti hukum-hukum tentang pencurian, fitnah, itu juga diatur. Penodaan agama, penistaan agama dan
apa itu istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu pencemaran nama baik itu juga ada di sana. Jadi spektrumnya ya luas ya. Ya. Kemudian tanah, tentang tanah, pengelolaan tanah, pengaturan tanah, agraria. Jadi semuanya sudah terlipuh di sana. Wakaf mungkin, Wakafnya, terus apalagi ya. Kemudian bagaimana kamu memiliki hak atas pengelolaan tanah. Itu sudah termasuk dicakup dalam kitab Angger-Angger Surya Alam tersebut. Iya. Jadi ini menarik bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang kajian filologi. Nah, ini bisa kita plus tata negara mungkin ya. Plus tata negara bisa kita kaji lebih jauh dari sini. Bagaimana akses legislasi dari hukum Islam ini penerapannya, bahkan kemudian nilai value yang bisa diambil gitu. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini adalah perbedaan mungkin dengan tata kelola negara ataupun penerapan hukum pidana sekarang dan hukum Islam itu bedanya sangat jelas. Mungkin kita bisa lihat juga sekarang mungkin prakteknya di Aceh mungkin ya, walaupun tidak sesempurna itu ya dulu karena memang kita masih berada di wilayah NKRI seperti itu. Tetapi biasanya yang membedakan adalah ketika bagaimana seorang pelaku kriminal ini bisa segera disidangkan. Jadi biasanya kalau di hukum Islam itu cepat, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, jadi di kitab Angger-Angger Surya Alam ini juga disebutkan bagaimana syarat-syarat sebuah kasus itu bisa segera diselesaikan. Jadi tidak boleh menunda-nunda terlalu lama ya. Nah, makanya kan akan banyak terhindar dari mungkin misalnya kalau sekarang yang sedang ngetren kan kasus Vina yang nggak jelas sekarang ini itu terhindar dari hal-hal seperti itu karena memang berkekuatan hukum tetap dan prosesnya sangat terbuka karena syaratnya itu ya saksi yang mumpuni, kemudian gelar perkaranya nanti ada juga disebutkan di dalam sana. Jadi tidak boleh menunda-nunda, harus segera diselesaikan. Nah itu nanti di periode berikutnya ataupun di periode Mataram kita nanti akan mengenal sebagai pengadilan Surambi karena memang lokasinya biasanya diambil ataupun dilaksanakan gelar perkara kemudian gelar pengadilan itu di Serambi Masjid. Iya. Jadi teman-teman maksudnya tadi adalah penerapan turunan-turunan secara praktik nanti di Mataram Islam di masa Kasunanan Surakarta dan Ngayogyakarta ya, Kesultanan Yogyakarta itu ada di Masjid Agung di Serambi Masjid Agung, makanya penamaan pengadilannya disebut Pengadilan Surambi. Dan eksekusinya itu kalau kita teman-teman nanti penasaran nanti bisa di jalan-jalan di Ngladak di Balai Agung yang dekat jual helm dan buku. Itu ada batu, itu tempat eksekusi itu Mas. Tempat eksekusi. Jadi sebenarnya nanti ini kaitannya sama tata kota ya. Nanti mungkin akan kita bahas di sesi-sesi lain lah karena ini cukup berat ya tentang Islamic City, kota Islam, tata kota Islam. Nah, tapi setidaknya udah disinggung sedikit bahwasanya tadi Mas Sidik nyebut ada Balai Agung, Pengadilan Surambi, Masjid Agung di Solo. Dan juga nanti sistem konsep skemanya juga akan mirip dan sama dengan di Yogyakarta ya Mas? Ya, Jogja, Solo itu mirip nanti. Kalau kita mau lebih dalam lagi nanti Pajang, kemudian Mataram awal yang Panembahan Senopati itu juga mirip. Karena memang pada dasarnya mereka menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh Wali Songo itu. Jadi kembali ke awal tadi, di Surya Alam kan disebut raja sebagai representasi ulama dan hukum Allah tadi Mas ya. Kemudian kan ini dilanjutkan juga oleh para penerus Demak ya. Konsep raja dan ulama ini sebagai satu kesatuan tadi dengan gelar-gelar kita bisa lihat. Begitu juga sumber hukum yang digunakan dalam proses peradilan Islam atau pengadilan Surambi di masa-masa selanjutnya itu kan dipakai juga. Nah, mungkin ada aspek lain Mas yang mungkin belum dibahas dari Surya Alam yang juga cukup penting selain tadi aspek ada
raja sebagai representasi ulama, mungkin spektrum yang luas, tidak hanya soal keagamaan tapi juga soal muamalah, penistaan agama, bahkan soal kerukunan bertetangga. Mungkin ada topik yang juga mungkin perlu diketahui oleh teman-teman. Kalau kita bisa melihat ini setidaknya kalau sistemnya, jadi siapa yang menjadi jaksanya. Oke, pelaku Nah, peradilannya. pelaku peradilannya. Jaksa itu maksud penuntut Penggugat ya. Nah, penggugat. Bukan Ini kodi. biasanya- Kalau kodi hakim. Kalau kodi kan hakimnya. Iya, iya, yang memutus. Nah, kemudian ini jaksanya, karena di dalam situ ada istilah juga, nanti ada jaksa, ada jakso gitu ya. Jakso kalau dalam bahasa Jawa apa? Jakso ya. jaksa itu. Ya kita bisa mengejanya jaksa juga, karena jakso juga bisa, tapi kalau biasanya tetap jaksa ya, ejaan Jawa ya, karena kan jaksa juga diambil juga dari serapan mungkin bahasa Jawa atau bahasa umum yang lain. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ibaratnya memiliki kompetensi tersendiri ya. Iya, Biasanya itu juga dilakukan oleh ulama. Oke. Ulama yang setingkat ataupun yang menjadi paham terhadap sistem ketatanegaraan. Biasanya setingkat wali atau muridnya wali. Oke. Jadi seorang jaksa ini juga harus paham ini ya. Iya. Jadi misalkan kalau kita lihat pelakunya, misalkan di sini biasanya misalkan yang menjadi kodi Sunan Kudus. Oke. Nah, maka itu biasanya nanti dari Sunan Kalijogo ataupun dari muridnya, dari padepokannya, dari pesantrennya Sunan Kalijogo, itu nanti yang menjadi wakil untuk menjadi penuntutnya. Jaksanya. Jaksanya. Kemudian nanti biasanya nanti juga ada orang-orang yang melakukan pembelaan juga di sana. Oh, advokat. Pembela Jadi, dari yang digugat ya, tergugat. Jadi ya. ada yang semacam jaksa sebagai penuntut, kemudian ada kodi sebagai yang memutuskan sebagai hakim. Pembela ini sebenarnya sistemnya kan mendampingi agar memang diberikan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Jadi ya semacam peradilan yang sudah modern seperti sekarang. Sebenarnya sama ya, bahkan sama persis. Sama saja. Ada hal yang menarik. Saya sempat, kalau tidak salah keliru ya, mungkin nanti kalau keliru ya bisa diluruskan teman-teman. Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga itu kalau tidak salah waktu muda pernah menjadi jaksa juga. Jadi dia ternyata berproses ya, sebelum menjadi sultan itu memang dia benar-benar. Ya, biasanya kan beliau juga nyantri juga. Nyantri di tempatnya Sunan Kalijogo, nyantri juga di tempatnya Sunan Giri. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai literatur, Sunan Giri ini menjadi salah satu orang yang terkenal, atau kita sebutnya nanti kalau Sunan Giri itu sudah menjadi kelembagaan ya, Giri Kedaton. Oke, Giri Kedaton. Giri Kedaton itu seperti bahkan kalau di beberapa literasinya orang-orang Belanda dan Portugis disebutnya paus dari tanah Jawa kan. Oke, jadi seperti orang yang memberikan legitimasi keagamaan, legitimasi religius terhadap sebuah raja, seorang raja gitu. Jadi hampir semua, bahkan sebelum masa Demak menjadi kesultanan, itu kan Giri Kedaton berdiri ya, juga sudah berdiri dan eksis ya, di daerah kalau sekarang Gresik maksudnya ya. Ini anak-anak atau putra-putra kerajaan Mojopahit pun berguru juga dengan Sunan Giri. Bahkan dari timur juga ada. Ya, bahkan dari timur juga ada, dari Ternate, dari Banjar, dari Bima. Itu bergurunya juga ke Giri Kedaton. Bahkan nanti eksis sampai di masa Mataram Islam. Sebelum nanti ada perubahan besar-besaran nanti di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo kan. Itu sistem pengesahan raja yang harus disekolahkan dulu ataupun harus mendapat legitimasi dari Giri ini cukup penting. Nah, Sultan Trenggono kemudian Pati Unus semuanya alumnus dari sana. Seperti itu. Pasti sudah memiliki track record, baik itu sebagai seorang tentara, sebagai seorang pelajar,
sebagai seorang ulama maupun sebagai orang yang mengerti sistem ketatanegaraan dan hukum. Iya, menarik ini. Berarti kan tadi sudah sedikit menyinggung tentang Giri ya. Giri ini kan tadi ada 3, Sunan Kudus, Giri, sama Bonang ya Mas. Bonang, yang Sunan memang Kalijogo itu nanti terkenal memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang tata negara dan hukum-hukum ya. Dan juga sebagai kodi pemutus dalam permasalahan-permasalahan di Kesultanan Demak gitu. Nah, jadi memang kita sudah menyebut ya teman-teman unsur-unsur Demak sebagai satu negara Islam, sebagai satu pemerintahan Islam itu memiliki tadi sumber hukum Islamnya atau yang kita sebut angger Surya Alam. Ada pelaku-pelakunya baik itu pemutus atau kodi, jaksanya, advokatnya, pembelanya, bagaimana urusan peradilan itu selesaikan ya Mas ya. Jadi memang tidak bisa terbantahkan lagi memang penerapan hukum Islam di Kesultanan Demak itu memang berlangsung sangat masif dan bahkan kemudian diteruskan ya Mas. Diteruskan sampai era Mataram Islam. Mataram Islam itu bisa kita terakhir itu di masa ini ya berarti. Kalau Mataram Islam ya sampai sekarang kan masih ada kan. Solo, Jogja itu kan dia sebagai penerus dari bahkan Mangkunegaran dan Pakualaman bisa kita sebut juga sebagai. Maka memang sudah tidak seperti halnya dulu karena memang cakupan batasan wewenangnya sudah berbeda. Karena sekarang sudah betul. Di awal abad 20 ketika nation state sudah menjadi tren baru dalam sebuah organisasi kenegaraan, lembaga kenegaraan memang walaupun eksis secara simbol ya, secara jadi eksisnya secara tapi simbol, fungsi tata negara, tata kelola, kedaulatannya mungkin kedaulatannya sudah berbeda. Sudah berbeda jauh lah dengan dulu. Karena kalau dulu dia benar-benar punya tata kelola kontrol penuh bahkan dari sisi anggaran militer dan sebagainya. Kalau sekarang kan hanya fungsi-fungsi keupacaraan dan simbolis lah ya. Gitu. Nah itu Mas Tori. Saya juga menarik ketika kita berbicara tentang sebuah negara Islam, maka yang tidak terlepas ini adalah sebuah militernya, peran militernya, yang itu tidak terpisah perannya antara raja sebagai seorang militer, sebagai seorang pemimpin, kodi yang juga ikut berperang juga. Oke, benar. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kemarin ya kita singgung Pati Unus ya. Ya Pati Unus misalkan kita singgung. Kemudian kita singgung juga kalau misalkan kodinya, seperti Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Itu kan beliau ini tidak hanya dikenal sebagai seorang kodi, sebagai tata ahli negara, tapi juga sebagai Senopati Manggoluyudo yang ini menjadi komandan perang yang akhirnya membumi hanguskan atau menghapus yang akhirnya menghapus perlawanan Gerindrawardana kan. Yang akhirnya itu menjadi salah satu tonggak berbaliknya dari Majapahit yang berkuasa di tanah Jawa kemudian menjadi Kesultanan Demak Bintoro kan seperti itu. Jadi keahlian itu dari seorang ulama itu tidak hanya di dalam satu disiplin ilmu, tapi banyak sekali. Nah ini saya kira memang harus menjadi pembelajaran kita Mas. Tadi benar kalau disebut bahwasanya kita belajar dari sejarah Kesultanan Demak dan tokoh-tokoh yang di seputarnya itu memang dia kalau kita bisa sebut polimet ya, menguasai banyak kompetensi, ilmu dan peran ya, menjalankan peran. Jadi tidak sekedar dia tahu ilmu di kampus, tapi dia juga dia juga berlaku gitu. Dia berlaku, bahkan tidak hanya berperang, tetapi juga mengembangkan sebuah wilayah. Ekspansi wilayah, kemudian mengembangkan entrepreneurship-nya. Betul. Membangun kota dari satu yang sebelumnya dia tidak ada apa-apa menjadi kota yang sejahtera dan berkembang menjadi kota kosmopolit gitu ya. Disebut juga bisa sebagai pengusaha, pedagang, pelaku bisnis. Nah ini yang bisa jadi titik penting bahwasanya gelar-gelar di masa lalu, terutama di masa yang disematkan, baik itu tadi ya Sunan Kudus misalnya Kodi Malikul Aldil, Senopati Manggoluyudo sebagai panglima perang, kemudian tadi juga
Pati Yunus juga sebagai panglima perang armada untuk di Malaka sebagai raja, itu ternyata tidak kosong begitu, bukan gelar yang kosong. Dia adalah memang keahlian-keahlian yang tinggi gitu. Kita bisa ambil contoh bahkan di masa penerusnya, nanti penerus Demak Mataram Sultan Agung Hanyokrokuso, masa mudanya saja dia itu kan berkelana sampai ke Mekah, ke Turki, ke negara-negara di sana ya, di atas angin lah. Kalau nanti di Surya Alam ada nyebutan ngatas angin juga. Negeri atas angin. Iya. Kalau di sini kan bawah angin. Iya, kita bawah angin. Nah, berarti kan memang dipersiapkan gitu ya Mas ya. Iya, generasi itu dipersiapkan dengan berbagai macam Jadi tadi kembali ke apa yang kita sebut negara Islam, sumber hukum Islam, pelakunya harus paham, makanya untuk mengeksersis atau menerapkan itu butuh orang-orang ahli. Makanya dia dipersiapkan untuk menjalankan itu ya Mas ya. Baik. Jadi, itu kalau kita melihatnya kan gini ya. Di setiap negara Islam ataupun di setiap kepemimpinan Islam sejak kekhalifahan Rasyidun sampai ke kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, itu kan penerapan hukum itu yang paling penting adalah pelakunya. Betul. Jadi seberapa berkualitas pelakunya. Okay. Mau bagaimanapun bagusnya tata sistemnya, itu kalau pelakunya itu tidak mumpuni atau SDM-nya itu tidak mampu untuk menjalankan itu, ya biasanya akan langsung mengalami penurunan itu. Iya. Maka ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan antara produk hukum dan produk pelakunya, orang-orangnya, yang melakukannya. Karena kalau kita lihat kan misalkan orang-orang yang menjalankan hukum, kalau kita lihat hukum-hukum pada masa kekhalifahan sampai juga ke masa kesultanan, itu biasanya undang-undangnya itu nggak jelimet. Sedikit, padat, tetapi sudah mencakup ke semuanya. Jadi tidak ada pasar karet kan. Tetapi ya itu tadi, para pelaku yang menerapkan itu orang yang paham dan berintegritas, sehingga dia bisa kebijaksanaan dalam mengambilnya itu dia bisa mengukur. Iya, bisa mengukur. Kalau sekarang tuh kok kayaknya terlalu banyak jelimet tapi juga terlalu larut ya, unsur yang harus ditetapkan, tapi pada kenyataannya untuk menjalankannya ya kita bisa lihat sendiri keadaan sekarang kita seperti apa kan seperti itu. Makanya memang mengatur aturan anggaran dengan berbagai macamnya dengan berlapis-lapis mungkin sampai berlapis-lapis. Kalau kita lihat sebenarnya dari anggaran atau serat Surya Alam ini tidak sejelimet KUHP atau apa gitu ya, tidak sejelimet. Nah, saya sempat menggelar Kadi Malikul Adil itu juga ada di Demak berarti kan? Iya. Jadi kan kalau kita lihat ada istilah Kadi Malikul Adil itu kan di ini ya, inskripsinya Sunan Kudus ya. Oh ya, di Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Sunan Kudus. Jadi itu ada inskripsi yang beliau itu sebelum mendirikan masjid itu, beliau mendapatkan ijazah itu. Ada berbagai versi. Itu salah satunya ijazah itu didapat dari Palestina. Setelah beliau pulang dari sana. Beliau kalau tidak salah juga orang keturunan sana ya, Al-Quds dari Al-Quds. Bapaknya kan orang sana, dia kan. Nah itu kan ini menjadi salah satu pelajaran juga bagi kita, bahwasanya eksistensi Demak itu tidak sendiri. Jadi tidak menjadi intensitas ataupun entitas yang terpisah, tetapi saling terhubung. Baik itu dengan Pasai sampai ke pusat Islam di masa masa kekhalifahan, baik itu Utsmani, sebelum Utsmani, sampai nanti hal ini tersambung gitu ya. Jadi tidak terputus sebenarnya. Walaupun Islam saat itu kondisinya sudah tidak ada kekhalifahan tunggal lagi, walaupun masih ada
Abbasiyah, Iya, betul. tetapi kan sistemnya masing-masing kesultanan Iya. itu sudah independen dan mandiri ya. Ada Umayyad di Andalus, ada Umayyad di ada Andalus, Abbasiyah, ada ada Abbasiyah, Mamluk, ada ada Mamluk, Utsmani dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi itu semuanya tidak terlepas gitu ya, tidak terasingkan, tetapi mereka saling terhubung antara satu dengan yang lain. Iya, jadi menarik tadi inskripsi Qadi Malikul Adil di Sunan Kudus, di Masjid Al-Aqsa Sunan Kudus itu tadi ada versi ijazah dari Palestina. Maksud saya adalah filosofi dan tujuan tertinggi dari hukum itu tetap adalah keadilan. Keadilan. Ya? Makanya tadi ada Qadi dan Malikul Adil ya. Jadi nah ini yang mungkin menjadi otokritik bagi sekarang bahwasanya memang tujuan hukum itu bukan sekedar prosedur. Oh yang penting dilaksanakan, tetapi memang Islam mengajarkan kalau bisa ya mewujudkan keadilan itu sendiri. Misalkan kalau kita lihat kasus-kasus sekarang yang terlihat sangat tidak adil ya, misalkan seorang nenek-nenek yang mencuri pohon buah coklat kakao itu mendapatkan hukuman, harus menjalani hukuman ditahan dan macam-macam. Itu kan kalau dari rasa keadilan, kalau segi prosedur mungkin iya sesuai prosedur. Tapi kalau rasa keadilan kan itu tidak adil. Gitu. Mungkin kalau di masa-masa kesultanan ini menjadi hal yang udahlah dikasih hukuman, misalkan ya hukuman pembinaan aja. Ya karena tadi sesimpel ya sebenarnya konstitusi itu dibuat mudah dipahami dan memiliki efek jera karena adil. Jadi mungkin ini menjadi pembelajaran kita, memang hukum konstitusi itu wujudnya memang untuk kebaikan satu peradaban, untuk keadilan di kalangan muamalah antar manusia, juga wujudnya untuk ketinggian peradaban. Maka kalau penegakan hukum itu kurang baik ya itu menunjukkan mundurnya peradaban. Dan kita lihat juga kan ketika memang orang-orang yang memiliki integritas ini memegang sebuah amanah dan tepat. Kita lihat di masa awal pemerintahan Kesultanan Demak kan begitu cepat kan. Tidak hanya dari sisi pemerintahan tetapi empowerment masyarakatnya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu kan luar biasa. Kalau kita lihat sesederhana sesimpel ini. Ketika mengerahkan pasukan untuk ke Malaka yang jumlahnya lebih dari 100 kapal ataupun dan juga ada satu kapal induk, kapal Jom Jawa itu yang ditakuti oleh Portugis itu, kita bisa lihat semakmur apa negeri itu. Ya mampu ya. Kalau negara itu mampu berperang berarti kasnya kan tinggi. Kasnya lumayan gitu berarti. Bukan lumayan lagi ya, itu udah. Kalau kita bisa lihat misalkan sekarang ini Indonesia sedang mau mengadakan frigate Merah Putih gitu. Itu kan biayanya mahal dan kita harus punya pinjaman luar negeri dulu untuk bisa membangun itu. Itu kan kalau kita itu baru satu kapal, kapal perang. Nah, dulu itu kita punya ada 100 ya, 100 lebih. Apalagi nanti kalau masa Kalinyamat itu, luar biasa. Sekaya apa Jepara itu? Dia dijuluki Portugis Reinhard de Jepara. Ratu yang berkuasa di Jepara. Padahal dia tidak mendeklarasikan sebagai ini juga. Itu mungkin Portugis saking takutnya. Ya, jadi orang-orang asing itu suka menjuluki kayak tadi Giri dijuluki pausnya orang Jawa ya. Karena dia berperan dan berfungsi sebagai layaknya negara teokratik di Vatikan sana gitu sebagai paus. Nah, kan beda sekali ya. Beda sekali jauh gitu sistemnya. Nah, yang bisa jadi pelajaran ini kan penting tadi di part pertama keobrolan kita bicara tentang pengaruh maritim, teknologi maritim, kemudian bukti-buktinya kalau satu negara yang maju secara maritim dia punya kapal yang kapal yang armada ya mumpuni yang mampu bisa kerahkan begitu. Jadi juga bisa juga loh teman-teman, kita punya armada tapi nggak punya bensinnya atau afturnya atau kayak sekarang lah misalkan ada kalau teman-teman yang hobi militer. Jadi Indonesia ini kalau ada perang
itu kita hanya mampu bertahan berapa 3 hari. Ya, ada yang bilang 3 hari, Ya, seminggu lah intinya. Nggak ada yang lebih, nggak bisa perang panjang. Betul. Kalau kita misalnya karena terkait logistiknya gitu. Jadi memang kemajuan militer maritim tadi kalau kita bicara terutama maritim dan militer tadi terkait erat dengan kekuatan logistik Iya. penopangnya. Penopangnya. Gitu. Dan juga keahlian orang-orang yang menjalankan itu. Iya. Nah, itu tadi aspek obrolan pertama tentang maritim. Nah, yang kedua kita kan tadi bahas tentang aspek negara Islam atau pemerintahan Islam yang itu berwujud pada satu hukum. Nah, kunci dari penerapan hukum yang baik tadi adalah orang ya Mas ya, kader, Manusianya. SDM, manusia. Nah ini yang menjadi pembelajaran lah ya Mas Iya. ya kira-kira dari dua obrolan kita yang pertama negara maritim dan kedua ini pemerintahan dan negara Islam ini kira-kira apa yang bisa kita petik Mas? Ya, yang harus kita petik yang pertama adalah bagaimana kita mampu mencetak generasi yang bisa memiliki pemahaman yang holistik terhadap nilai dari Islam itu sendiri. Oke. Tidak hanya sekedar terbatas pada fikih, tafsir, tetapi Iya, penerapan betul, nilainya betul. itu. Karena kita bisa bayangkan ketika kita dakwah Wali Songo itu tidak nyampe 100 tahun, Mas. Iya. Tetapi mampu membuat masyarakat Jawa yang secara spiritual itu memiliki keyakinan cukup tinggi terhadap keyakinan animisme dinamismenya. Bahkan kalau dalam berbagai ahli mengatakan bahwasanya walaupun negaranya Majapahit itu menganut sistem Hindu atau Buddha, itu rakyatnya tidak Hindu Buddha. Iya. Gitu Dia kan? tetap pada kepercayaannya Kepercayaannya itu. ya. Tetapi ketika sudah berubah Islam, menjadi Islam, mayoritasnya hampir bisa dikatakan lah 70%, 80% masyarakat Iya, waktu iya. itu berubah menjadi Islam. Iya. Dan tanpa ada, dan perangnya kan bukan perang kamu Islam enggak. Kalau Iya, misalkan iya, bukan iya. perang ekspansi layaknya di Timur Tengah kan misalkan, Iya, ataupun iya, di Eropa di tidak Eropa, seperti ya. itu. Perangnya murni karena memang ada perang antar kekuasaan yang bertarung di sana. Iya. Gitu loh. Bukan- Jadi memang ini perbedaan ya teman-teman kalau Iya. di ekspansi wilayah ke Eropa, di Mediterania itu memang berlangsung perang fisik. Tetapi Perang kalau fisik. di sini kebanyakan perang fisiknya itu antar dinasti atau kekuasaan. Antar kekuasaan. Sementara warganya itu dilakukan pemberdayaan tadi ya, makanya Pemberdayaan. bisa berhasil. Nah ini kayaknya Berhasil kita sekali. potong di sini karena kita bahas di obrolan selanjutnya aja yang soal ini. Gitu. Untuk empowerment masyarakat, Iya. sistem dakwahnya Wali Songo kita obrolkan di obrolan sesi kita berbeda selanjutnya ya. Jadi mantap. teman-teman tadi di part pertama kita udah bicara Demak dan aspek pengaruh maritim sphere of influence, pengaruh maritim. Part kedua tentang negara Islam dan pemerintahan dan unsur-unsur pendukungnya. Nah, di selanjutnya coba nanti kita akan bahas singgung obrolan kita tentang bagaimana peran wali, dakwah dan pemberdayaan masyarakat di tanah Jawa kaitannya Demak dengan strategi dakwah para wali. Mungkin itu dulu ya Mas Sidik. Oke. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.